Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Mengonsumsi miras dan membawa kendaraan ugal-ugalan, 2 pengendara tewas dalam kecelakaan tunggal di Semangga, Merauke. Puluhan buruh pelabuhan Pomako Mimika berunjuk rasa meminta polisi selesaikan masalah upah. Pasien COVID-19 di Merauke tersisa 2 orang. Kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor kembali merenggut korban jiwa di Merauke. 2 pengendara motor di Merauke tewas dalam kecelakaan tunggal yang terjadi di Kampung Semangga pada Selasa lalu. Lagi-lagi minuman keras menjadi biang kerok penyebab kecelakaan. Kedua pengendara diduga dalam keadaan mabuk dan mengemudikan sepeda motor secara ugal-ugalan. Mereka memacu kendaraan dari arah kota menuju Semangga, lalu sepeda motor terperosok ke dalam parit. Kedua pengendara sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa mereka tidak tertolong. Kurang lebih jam 19.45 kami mendapat laporan bahwa telah terjadi laka di Semangga 40, laka tunggal. Setelah kami cek, kedua pengendara meninggal dunia di tempat. Dan di TKP juga kami temukan barang bukti ada 1 botol yang berisi minuman keras. Kedua pengendara langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, langsung ke kamar jenazah. Dan setelah dibersihkan, kedua pengendara tersebut yang sudah meninggal diambil oleh keluarga, dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Petugas mendapatkan motor itu di dalam parit yang ada air. Itu kami dapat informasi juga dari rekan-rekan yang ada di pos Semangga bahwa terjadi laka lantas dan dicurigai laka lantas, sehingga kami dari Satuan Lalu Lintas bergerak bukan sendiri, tetapi kami di backup dari Polres dan tim Inafis kami untuk memastikan apakah ini laka lantas atau bukan. Tetapi setelah kami cek betul, ternyata itu laka lantas dan laka tunggal. Kedua jenazah sudah diambil pihak keluarga dan dimakamkan pada Rabu kemarin. Minuman keras kerap kali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di Merauke. Pengendara motor sering kedapatan mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Regu 12 Pelabuhan Pomako mendatangi kantor Polsek Mimika Baru Rabu kemarin. Mereka mengadukan nasib karena upah mereka hingga saat ini belum dibayarkan bendahara. Mereka meminta polisi turun tangan membantu menyelesaikan sisa upah mereka yang belum jelas. Puluhan buruh juga membawa bendahara berinisial FJ untuk memberikan penjelasan di kantor polisi. Menurut mereka seharusnya 35 buruh pelabuhan menerima upah kerja perorangan sebesar 5 juta rupiah lebih. Namun bendahara hanya membayar upah setengahnya atau Rp2.500.000. Polisi berusaha merundingkan kepentingan kedua belah pihak dan dari hasil pertemuan, bendahara TKBM berjanji akan membayar sisa upah buruh pada Jumat besok. Mereka datang dengan membawa bendahara TKBM untuk menanyakan upah mereka bekerja selama menurunkan barang kontainer dari kapal Sepil Asia. Mereka turun Regu 12, kurang lebih sekitar 35 orang, membawa bendahara untuk menanyakan uang yang seharusnya hari ini dia terima. Namun demikian, uang yang ditagih dari bendahara belum mencukupi, sehingga bendahara menjanjikan untuk memberikan kekurangan upah itu pada hari Sabtu, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Tadi kita bantu fasilitasi untuk buatkan surat pernyataan
upah yang seharusnya dia terima dari Regu 12 sebanyak 35 orang sebanyak 186 juta, tadi baru diterima 90 juta, kekurangan yang 96 juta nanti akan dibayarkan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Situasi kondusif, masyarakat TKP masih bisa mendengar apa yang disampaikan. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing di LS Pomako. Setelah mendapatkan penjelasan dari kepolisian, puluhan buruh ini membubarkan diri dan mereka akan kembali menagih sisa upah sebagaimana yang dijanjikan bendahara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pintu Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ini sudah kembali diperbaiki. Pintu ini sempat rusak akibat perilaku dua orang pemuda yang memukul pasien di rumah sakit pada bulan lalu. Di hadapan polisi, kedua pemuda Agus dan Hans meminta maaf kepada pihak rumah sakit dan bersedia bertanggung jawab mengganti kerusakan. Atas nama keluarga kami meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan di rumah sakit dan bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan tersebut. Untuk pihak rumah sakit kami meminta maaf. Bukan tindakan pengerusakan di areal umum dalam hal ini fasilitas rumah sakit, yaitu kaca yang dilakukan pengerusakan. Nah, sehubungan dengan dua perkara tersebut, dua unsur pidana tersebut, kami pihak manajemen rumah sakit menyerahkan ini kepada pihak penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya terhadap upaya ada efek jerah hukum bagi unsur tersangka tersebut. Nah, upaya yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini sudah sekitar 2 minggu adalah ada proses pembinaan di mana langkah yang ditempuh oleh penyidik adalah penggantian terhadap sarana fasilitas umum rumah sakit, yaitu kaca yang dirusakin, dan yang kedua melakukan permohonan maaf secara terbuka di media publik dalam hal ini media konvensional dan media cetak. Nah, terkait dengan unsur adanya efek jerah bagi unsur tersangka tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Polres Mimika dalam rangka melakukan upaya-upaya tindakan hukum bagi siapa saja terkait dengan pelaku untuk dilakukan adanya penegakan hukum atau sanksi hukum bagi siapa saja dan termasuk unsur yang dilakukan di rumah sakit. Kepolisian Mimika baru tidak memproses kasus ini ke ranah hukum, namun meminta kedua belah pihak menyelesaikannya secara kekeluargaan. Rumah sakit kerap menjadi sasaran kemarahan. Tidak jarang warga yang kesal pada petugas kesehatan melampiaskan kekesalan dengan merusak fasilitas rumah sakit. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pencabulan anak saat ini tengah marak di Mimika. Berdasarkan catatan kepolisian, selama 5 bulan terakhir ini Polres Mimika menangani lebih dari 40 kasus pencabulan anak. Bulan April lalu misalnya 2 anak di distrik Mimika Timur dan Kuala Kencana berusia 5 dan 7 tahun menjadi korban pencabulan. Salah satu pelaku bahkan masih di bawah umur. Polisi berusaha menyelesaikan kasus dengan pendekatan keadilan restoratif. 30 kasus pencabulan diselesaikan di luar penegakan hukum atau kasus hanya sampai pada tahap P21 atau belum dilimpahkan ke kejaksaan. Yang mengejutkan, sebagian besar pelaku kasus pencabulan terhadap anak ini adalah anggota keluarga dekat atau bahkan serumah. Dengan kasus yang berhubungan dengan anak di bawah umur dari Satreskrim Polres Mimika periode Januari sampai dengan Mei, akhir Mei ini sudah lebih dari 40 kasus, yang mana 30 kasusnya kita sudah lakukan penanganan, itu baik berupa penyelesaian di luar penegakan hukum, restoratif justice, ataupun penegakan hukum sampai dengan P21 dan tahap 2 kepada kejaksaan. Dari 40 itu tadi saya sampaikan kan 50 lebih, 50
lebih kemudian 40 kita sudah berhasil lakukan penanganan itu, mulai dari yang penanganan secara tersangka yang ditangkap kemudian kita tahap 2 ke kejaksaan ataupun yang restoratif justice, adanya dia penyelesaian di luar penegakan hukum. Jadi untuk tersangka-tersangka ini rata-rata masih di dalam keluarga. Jadi kebanyakan terjadi kasus-kasus persetubuhan atau pencabulan dari Kabupaten Mimika terjadi dalam keluarga itu sendiri. Ini menjadi perhatian kita bersama, yang mana kita tahu bahwasanya keluarga adalah tempat berlindungnya anak, tempat mengadunya anak, namun di sini terjadi tindak pidana persetubuhan atau pencabulan. Rata-rata motifnya karena mabuk, kemudian juga karena pemahaman agama yang kurang, sehingga mereka berbuat seperti itu terhadap anak di bawah umur. Menurut polisi, pencabulan terhadap anak di bawah umur umumnya dilakukan pelaku dalam keadaan mabuk serta pemahaman yang rendah terhadap moral dan agama. Ironis memang, orang tua dan keluarga seharusnya menjadi pelindung, bukan justru menghancurkan demi masa depan anak. Sementara itu di Manokwari, kasus pencabulan dan pemerkosaan juga marak dan sangat mengkhawatirkan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Manokwari mencatat jumlah kasus pencabulan dan pemerkosaan di Manokwari cenderung meningkat. Sejak Januari hingga Mei 2022, Polres Manokwari telah menangani 60 kasus pemerkosaan dan pencabulan. Sebagian besar yang menjadi korban adalah anak-anak. Saat ini polisi tengah menangani 6 kasus, terutama kasus pencabulan terhadap anak, dengan tersangka rata-rata orang dewasa. Kasusnya di PPH sendiri sudah sekitar 60 kasus dari Januari hingga sekarang. Terus kalau untuk kasus yang menonjol sendiri, kasus pencabulan. Karena kasus pencabulan ini semakin ke sini dari perkiraan dari bulan April Mei itu cukup meningkat kalau kasus pencabulan. Pencabulan yang dilaporkan ada sekitar 6 kasus pencabulan semua. Itu sangat meningkat di April sampai Mei. Kalau di sebelum-sebelumnya memang ada kasus pencabulan, tapi kayak misal 1 bulan masuk 1 begitu. Tapi untuk yang paling intens ini April Mei. Iya, April Mei itu banyak yang masuk, ada sekitar 6 kasus masuk pencabulan terhadap anak. Oh, itu lebih banyak terhadap anak? Iya, terhadap anak pencabulan. Kalau untuk dewasa kan pemerkosaan masuknya. Kalau untuk pencabulan kan di anak. Kalau untuk kasusnya ada yang tersangkanya diduga tersangkanya anak, ada. Terus yang dewasa juga ada. Laporannya dari April sampai Mei ini banyak pencabulan. Itu sih yang paling kita atensi untuk PP. 2 kasus pencabulan yang ditangani Polres Manokwari saat ini sudah dalam tahap pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Manokwari. Kanit PPA Polres Manokwari berharap orang tua lebih mengawasi anak-anak mereka dalam pergaulan sehari-hari. Igobat Momolin dan Edi Musahidin melaporkan dari Mimika dan Manokwari. 1 Juni kemarin selalu diingat sebagai hari lahir Pancasila. Lalu, apakah Pancasila saat ini masih relevan dan menjadi pedoman hidup masyarakat di tengah perubahan yang begitu cepat terjadi saat ini? Ketika ditanyakan kepada warga Merauke, beragam pendapat muncul dalam memaknai Pancasila. Berikut rangkuman pendapat mereka. Sebagai warga negara Indonesia, apa yang Anda tahu tentang Pancasila? Ya kalau Pancasila itu dasar negara. Ya di poin-poinnya itu kan seperti sila-silanya itu ada 5 sila. Ya itu yang umumnya. Lalu bagaimana seharusnya sikap bangsa Indonesia untuk menanggapi Pancasila ini? Ya sebenarnya kalau dari anunya pendidikan dari sekolah yang kurang, jadi pemahaman tentang Pancasila yang nggak ada. Masih kurang ya? Kalau secara umum di masyarakat biasa tidak mungkin diberikan pengetahuan begitu kecuali di sekolah. Oh gitu ya? Iya. Jadi menurut Anda bahwa Pancasila masih perlu ditekankan untuk masyarakat ya? Iya, terutama kurikulum sekolahnya. Sekolahnya ya? Iya. Harusnya dari situnya. Kalau dari masyarakat umumnya tidak mungkin diterangkan kecuali di sekolah. Gambarnya tentang Pancasila ini? Kalau Pancasila sih dasar negara Indonesia ya, warga yang baik, harus berpedoman ya, harus berpedoman dengan Pancasila. Pancasila juga tuh
Sebagai pemersatu ya. Pemersatu berbagai macam suku. Suku kan sini kan suku-suku banyak ya umumnya. Jadi perlu dilestarikan ya. Perlu dilestarikan. Ya, sebagai warga negara yang baik kita juga wajib menjaga Keutuhan ya. Keutuhan Pancasila. Sebagai warga Indonesia kita harus berpedoman kepada Pancasila karena Pancasila adalah pedoman hidup rakyat Indonesia. Selain itu apa Pak yang Anda ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah alat sebagai pemersatu bangsa. Jadi semua warga Indonesia harus berpedoman pada Pancasila ya. Warga juga berharap hari lahir Pancasila dimaknai sebagai pemersatu di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jelang Idul Kurban, Dinas Peternakan Kabupaten Merauke melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran penyakit kuku dan mulut pada hewan yang saat ini tengah merebak di beberapa daerah di Indonesia. Meski saat ini penyakit ini belum menyerang hewan ternak di Merauke, Dinas Peternakan telah melakukan langkah pencegahan agar hewan ternak yang akan dikurbankan dalam keadaan sehat dan tidak membahayakan kesehatan warga. Kepala Dinas Peternakan Merauke, Marta Bayu Wijaya mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke kampung-kampung dan para petani terkait deteksi dini penyakit ini. Sejauh ini menurut Kepala Dinas pihaknya belum menerima laporan dari petani maupun peternak terkait dengan gejala klinis penyakit kuku dan mulut yang menyerang ternak mereka. MK ini langkah-langkah yang kami lakukan yaitu kami telah mensosialisasikan kepada masyarakat luas, kepada peternak, kepada asosiasi ternak. Dalam arti kami menyampaikan, mensosialisasikan gejala-gejala klinis itu seperti apa, yang dalam arti ketika ternak tersebut terserang. Oleh karena itu khalayak luas juga sudah tahu, dan sejauh ini kami melalui Puskeswan kami ada Puskeswan di Kabupaten Merauke sebanyak 8 Puskeswan. Belum ada laporan dan belum ada yang menyampaikan dari peternak maupun asosiasi yang menyampaikan bahwa ada gejala-gejala klinis yang menyerang ternak atau hewan mereka. Jadi kami masih mengatakan bahwa untuk Kabupaten Merauke kami masih terbebas dari PMK. Tapi kami tidak tinggal diam, tentunya hal teknis apa yang perlu kami siapkan terkait kami harus menyiapkan hewan kurban ini tetap kami sampaikan kepada penyedia ya, dalam arti untuk menyiapkan ternak atau hewan yang memang sesuai kriteria yang baik untuk persiapan hari raya kurban. Mungkin seperti itu. Untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan meminta warga yang ingin berkurban untuk memotong hewan kurban mereka di rumah pemotongan hewan agar kesehatan hewan kurban terjamin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gangguan internet yang terjadi akhir-akhir ini di Merauke disebabkan kerusakan kabel jaringan bawah laut akibat tersangkut jangkar kapal yang sedang berlabuh. Pemerintah Kabupaten Merauke sudah menyurati sejumlah instansi terkait, khususnya transportasi laut, agar tidak memaksakan diri menurunkan jangkar di lokasi tertentu. Bupati Merauke Romanus Baraka meminta pemilik kapal agar berhati-hati saat bernavigasi di Lautan Arafura karena jaringan kabel fiber optik tertanam di dasar laut. Tadi pikiran saya sederhana, saya setelah diskusi dengan Pak Deputi dan jajaran pimpinan Telkom, mungkin besok para kapal saya kasih surat untuk semua pelabuhan misalnya SOP seperti itu, saya beritahu bahwa ketika ada angkir yang mungkin sudah tidak bisa ditarik oleh mesin, sebaiknya angkirnya diputusin, tidak usah dipaksa, jangan sampai kena kabel, karena di Laut Arafura tidak mungkin ada karang yang keras, gitu, sehingga membuat angker tidak bisa naik. Sejak tanggal 27 Maret lalu, jaringan internet di Merauke terganggu. Jaringan baru pulih 2 bulan kemudian. Belakangan diketahui, gangguan terjadi akibat kabel optik terputus akibat jangkar kapal. Jaringan internet saat ini merupakan kebutuhan vital di masyarakat, seperti kebutuhan air minum dan listrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masker kini tidak lagi diburu orang. Saat pandemi, tidak jarang masker sulit didapat
karena sangat dibutuhkan untuk menangkal penularan COVID-19. Kini semenjak diberlakukan pelonggaran penggunaan masker di sejumlah tempat umum, penjualan masker di sejumlah apotek menurun drastis. Warga kini enggan mengenakan masker, bahkan di kawasan yang masih tergolong wajib masker. Himbauan dari pemerintah untuk tidak menggunakan masker di tempat umum, apakah ada pengurangan jumlah penjualan masker di tempat Anda ini? Ya sih ada pengurangan beberapa. Seperti hand sanitizer dengan masker juga sih. Turun ya? Tapi tidak terlalu signifikan ya? Nggak terlalu banyak, penularannya belum terlalu gratis ya. Saat ini adanya himbauan pemerintah untuk diperbolehkan warga tidak menggunakan masker di tempat umum. Nah, untuk penjualan masker di tempat Anda seperti apa? Ada perubahan? Kalau untuk kami sendiri di apotek ini ada penurunan walaupun sedikit Om, cuman masih banyak dari masyarakat yang masih memakai masker, masih rajin membeli masker, tiap hari pasti ada. Pasti ada ya. Kalau hand sanitizer gimana deh? Kalau untuk hand sanitizer sendiri mungkin sudah berkurang Om. Berkurang ya? Jarang sekali juga yang beli. Oh gitu. Tidak hanya masker, penjualan hand sanitizer juga mengalami nasib yang sama. Penjualan di apotek juga menurun dan tidak lagi diminati warga. Padahal saat pandemi, hand sanitizer dan masker ini sempat langka dan menjadi bisnis yang menggiurkan. Meskipun demikian, pandemi sebenarnya belum berakhir. Masyarakat diminta tetap waspada karena virus tidak hanya COVID-19. Kemungkinan virus lain yang berbahaya bisa saja merebak. Pandemi COVID-19 seharusnya bisa menjadi pelajaran penting di masa mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam 2 bulan terakhir, jumlah kasus COVID-19 di Merauke mengalami tren yang baik, di mana tersisa 2 orang yang masih dirawat di RSUD Merauke. Capaian vaksinasi yang tinggi menyebabkan paparan sudah sangat minim. Direktur RSUD Merauke Dr. Mario mengatakan, 2 pasien mengalami gejala berat dan sedang dalam pemulihan. Sementara di tangannya ada berapa banyak dok di rumah sakit? Pagi ini saya belum dapat laporan, nanti saya cek di lapangan Pak. Sebelumnya berapa banyak dok? Terakhir itu kurang lebih kalau saya nggak salah ingat 2 Pak. Tapi kan setiap hari kan masuk keluar. Kan ada kan yang bergejala ringan, ada yang bergejala sedang berat. Kan di rumah sakit kan yang ditangani sedang sampai berat. Kalau ringan sesuai protokol yang lalu kan biasa ada dirawat di luar ya, penampungan. Tapi kalau dia sama sekali tidak bergejala biasanya itu instruksi dari Dinas Kesehatan terkait yang akan menangani di follow up dari puskesmas. Kalau di kita kan Bapak sudah tahu sistem itu toh, yang sedang berat semua. Mario meminta warga tetap prokes saat berada di dalam ruangan dan terlebih lagi menyelesaikan vaksinasi jika belum divaksin, apalagi capaian vaksinasi ketiga masih rendah di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seniman Papua menggelar diskusi bersama musisi ternama Indonesia Erwin Gutawa yang dilangsungkan di salah satu hotel di kota Jayapura. Puluhan musisi Papua memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keinginan mereka berkolaborasi dengan Erwin Gutawa dalam konser orkestra di tanah Papua. Hal yang sama juga disampaikan Erwin Gutawa. Ia mengungkapkan keinginannya bukan sekedar berkolaborasi, tetapi terus bekerja sama dengan segala kalangan seniman, baik musisi, penari, dan seniman tradisi, sehingga kesenian di tanah Papua bisa berkembang pesat. Ia mengharapkan dengan konser tersebut bisa lebih memajukan kesenian Papua sehingga mendunia. Jadi dulu saya pengen banget ke Papua, nggak jadi terus. Akhirnya berkat Pak Matius akhirnya saya bisa nginjek tanah Papua ini. Ya senang banget, bahagia. Kenapa? Karena dalam perjalanan musik saya tuh, saya bahkan pernah bikin album mengenai Papua dengan Edo Kondologit. Saya pernah bikin lagu berjudul Pangkur Sagu. Itu saya bikin lagu itu, dan bahkan cuma ngebayangin Papua tuh kayak apa dari buku dan segala macam. Bahkan saya juga pernah mengaransemen lagu Mambo Simbo, mungkin teman-teman pernah kenal. Jadi keinginan itu akhirnya terwujud, bisa sampai ke tanah Papua, dan di kehadiran saya sini pun sebenarnya mengurus sesuatu yang insya Allah bisa terjadi, bahwa kita akan bikin
satu hajatan. Mudah-mudahan kalau lancar urusannya semua, saya pengen berkolaborasi dengan musisi dan seniman dari Papua, berkolaborasi dengan orkestra saya. Salah satu musisi Papua, Jack Demetau, mengapresiasi kehadiran Erwin Gutawa. Erwin menurutnya bisa memberikan manfaat bagi seniman atau musisi di Papua. Karena saya bersama abang ini termasuk bukan senior ya, senior tuh ada abang-abang di atas kita, karena hari ini sesuatu yang terjadi di luar kemampuan analisa kami sebagai seniman-seniman di tanah Papua, karena hari ini terjadi begitu luar biasa karena campur tangan Allah lewat Pak Matias, Pak Erwin, Pak Epo, ada Mas Wawan, Haji, dan banyak sekali orang-orang di belakang layar yang begitu Tuhan pakai mereka untuk melaksanakan hal ini di tanah Papua. Ini baru pertama kali. Jadi kami sangat bersyukur karena mungkin akan terjadi hal-hal yang lebih besar. Karena ya itulah hati-hati dari. Rencananya pada bulan Agustus mendatang akan digelar konser orkestra bekerja sama dengan musisi dan seniman Papua yang bertajuk Simponi di Tanah Papua. Konser akan digelar di Kota Jayapura. Besar yang nanti akan diadakan bulan Agustus. Jadi mulai dari sekarang kita sudah mulai sosialisasi, mulai perkenalan dengan teman-teman musisi dari Papua dengan Mas Erwin nanti, dan ini impian besar dari Pak Matius yang kami akan menjadikan satu kenyataan di hari H nanti, yang dikerjakan dari Dira Entertain untuk kami kerja. Berhubung beliau juga punya waktu yang sangat padat dan punya tanggung jawab yang besar, jadi kegiatan ini kami yang menyelesaikannya sesuai impian beliau. Musisi Papua sangat mengapresiasi diskusi bersama Erwin Gutawa karena merupakan kesempatan untuk memajukan kesenian Papua yang khas sehingga bisa lebih dikenal luas ke mancanegara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.